terhormat, Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin dan sahabat Kinmu 2 yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil riset studi Universitas Columbia Amerika Serikat, Indonesia berada pada wilayah The Black Area Disaster atau zona rawan bencana. Itu terjadi, hadirin, dikarenakan secara alamiah Indonesia ada pada Ring of Fire serta lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Belum lagi krisis pemanasan global yang terus meninggi, mencairnya bukit es di Antartika terus terjadi, bahkan terjadi hampir di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi. Demikian pernyataan Intergovernmental Panel on Climate Change dalam penelitian iklim dan lingkungan tahun 2020. Bahkan hadirin, beberapa tahun terakhir ini kita digemparkan dengan munculnya virus corona yang luluh lantahkan seluruh negeri, termasuk bumi pertiwi. Namun yang lebih mengerikannya lagi, hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat di tahun 2022 saja terdapat 3.544 bencana yang mengakibatkan lebih dari 6 juta warga yang harus mengungsi, ratusan miliar merugi, kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi. Bahkan 858 mati menghadap ilahi Rabbi Jalla wa'ala. Lalu bagaimanakah, hadirin, sikap kita dalam menanggapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Aktualisasi Nilai Keusuludinan dalam Menumbuhkan Sikap Tanggap Bencana dengan landasan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk dalam khobari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat Zuharul fasad, telah tampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dalam al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik itu sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jamul Mufradat Al-Fadil Quran halaman 636. Namun hadirin, mengapa kerusakan tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu, hadirin? Maka jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bahwa penyebab terjadinya kerusakan adalah berkelimangnya maksiat dan dosa manusia, karena serasinya alam tergantung kepada ketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya jilid ke-6. Lalu bagaimanakah peran dunia saat ini dalam mitigasi bencana dan krisis iklim sebagai isu global? Sebagai jawabannya, United Nations Framework Convention on Climate Change, sebuah lembaga iklim dunia yang sudah melakukan ratifikasi dan memperoleh protokol Kyoto dan perjanjian Paris, mengisyaratkan kepada hampir seluruh negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kenaikan suhu global.
Secara spesifik, pelaksanaan mitigasi ini dapat kita mulai dengan melakukan program Go Green atau diet plastik, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan komersial yang tentunya akan berdampak besar terhadap penanggulangan isu global. Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan untuk mencegah bencana ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan alam semesta. Terkhusus kepada aparatur pemerintah, tolong tindak tegas para pelanggar hukum dan perusak alam sampai ke akar-akarnya. Setidaknya dengan tawaran dan solusi tadi, kita harus yakin alam semakin subur, Indonesia semakin makmur dan menjadi baldatun thayyibatun walaupun kufur. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membawakan pantun. Makan kedondong rasanya asam, sama dengan rasa mangga. Mari kawan melestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi